Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010, kelas A21 semester 3. Pada video kali ini kita akan melakukan tugas review makalah dengan judul Sistem Kesenian Cirebon yang meliputi ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri. Cirebon, sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia, memiliki warisan seni dan budaya yang kaya. Salah satu aspek penting dalam budaya Cirebon adalah sistem kesenian yang mencakup berbagai bentuk seni, seperti ukiran dan batik. Dalam makalah ini menjelaskan tentang 4 elemen dalam sistem kesenian di Cirebon. Yang pertama, ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah bentuk seni tradisional yang berkembang di Cirebon. Ukiran ini diaplikasikan pada berbagai jenis kayu seperti kayu jati dan kayu trembesi. Motif-motif ukiran Cirebon didominasi oleh hiasan bunga, daun, dan binatang dengan detail yang halus dan elegan. Sejarah perkembangan ukiran Cirebon dapat ditelusuri dari berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan. Salah satu sumber lisan yang penting adalah tradisi tutur atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul ukiran Cirebon. Menurut tradisi ini, ukiran Cirebon berasal dari seorang leluhur bernama Ki Gede Cirebon yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Ki Gede Cirebon adalah seorang ahli ukir yang terkenal yang mampu membuat berbagai karya ukiran yang indah dan bermakna. Ki Gede Cirebon juga dikenal sebagai seorang yang saleh, bijaksana, dan berwibawa yang menjadi panutan bagi masyarakat Cirebon. Kemudian batik keraton. Batik keraton merupakan corak batik yang dikembangkan di lingkungan keraton atau istana kerajaan Cirebon. Batik ini memiliki motif-motif yang mewah dan kaya akan simbol-simbol kekuasaan, seperti gambar burung garuda, singa, dan atau motif-motif geometris yang rumit. Batik keraton biasanya menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan emas. Batik ini mencerminkan kemegahan dan keagungan budaya keraton Cirebon. Batik keraton terus berkembang seiring dengan perkembangan keraton Cirebon yang mengalami masa kejayaan pada abad ke-16 dan 17. Ketika Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan dan politik di Jawa Barat. Pada masa ini, batik keraton menjadi salah satu seni yang dihormati dan dihargai oleh para raja dan keluarga keraton, serta masyarakat Cirebon. Batik keraton juga menjadi salah satu media yang menyampaikan pesan-pesan moral, religius, dan filosofis yang bersumber dari ajaran Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Batik keraton juga menjadi salah satu media mengabadikan sejarah, legenda, dan mitologi Cirebon, yang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan Cirebon. Batik keraton mengalami masa kemunduran pada abad ke-18 dan ke-19, ketika Cirebon mengalami konflik internal dan eksternal yang mengancam eksistensi kerajaan Cirebon. Pada masa ini, batik keraton menjadi salah satu seni yang terpinggirkan dan terlupakan oleh para raja-raja dan keluarga keraton serta masyarakat Cirebon. Kemudian batik Cirebon mengalami masa kebangkitan pada abad ke-20 dan ke-21, ketika Cirebon mengalami perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang membuka peluang bagi pengembangan dan pelestarian batik keraton. Pada masa ini, batik keraton menjadi salah satu seni yang dihidupkan kembali dan dikembangkan oleh para pengrajin, seniman, akademisi, dan pemerintah yang berupaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan batik keraton sebagai salah satu warisan budaya Cirebon. Batik keraton juga menjadi salah satu seni yang diapresiasi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, baik lokal maupun global, yang tertarik dengan keindahan keunikan makna batik keraton Cirebon. Kemudian batik pesisiran. Batik pesisiran berkembang di daerah pesisir Cirebon yang terletak di tepi Samudra Hindia. Batik ini memiliki pengaruh dari budaya Tionghoa dan Arab. Motif-motif dalam batik pesisiran seringkali menggambarkan laut, ikan, dan benda-benda alam lainnya. Warna-warna yang digunakan cenderung cerah dan mencolok. Batik pesisiran juga memiliki keunikan dalam teknik pewarnaan, dengan penggunaan pewarnaan menggunakan tangan dan tidak melibatkan teknik celup.
Batik ini mencerminkan hubungan Cirebon dengan perdagangan maritim dan pengaruh budaya luar. Sejarah batik pesisiran berasal dari seorang leluhur bernama Ki Wuyut Trusmi yang merupakan seorang pedagang yang sering berlayar ke berbagai negeri. Ia adalah seorang yang gemar mengoleksi kain-kain cantik dari berbagai daerah, termasuk kain batik. Ki Wuyut Trusmi kemudian meniru dan mengembangkan motif-motif batik yang ia lihat dan beli dari berbagai negeri dan menciptakan motif-motif batik yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat pesisir. Batik pesisir atau dikenal dengan nama batik Bang Biron memiliki warna dasar yang cerah seperti biru, hijau, dan merah. Batik biasanya dikerjakan dalam 2 kali proses yang melibatkan perpaduan dan persilangan warna. Batik pesisiran mengalami masa kebangkitan pada abad ke-21, ketika Cirebon mengalami perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang membuka peluang bagi perkembangan dan pelestarian batik pesisiran. Pada masa ini, batik pesisiran menjadi salah satu seni yang dihidupkan dan dikembangkan oleh para pengrajin, seniman, akademisi, dan pemerintah yang berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan dan mempromosikan batik pesisiran sebagai salah satu warisan budaya Cirebon. Kemudian yang terakhir adalah batik santri atau batik Ciwiringin. Batik santri merupakan corak batik yang dikembangkan oleh masyarakat Cirebon yang berlatar belakang santri atau pesantren. Batik ini memiliki ciri khas yang lebih sederhana dan pola lebih simetris. Motif-motif batik santri seringkali menggambarkan benda-benda sehari-hari dan simbol agama, seperti kitab suci Al-Quran. Warna yang dominan dalam bentuk batik santri adalah warna-warna yang lebih lembut dan netral, seperti biru, hijau, dan coklat. Batik Ciriwingin yang berasal dari desa Ciwaringin di Cirebon merupakan salah satu jenis batik santri yang terkenal dengan motif-motif geometris yang rumit dan warna yang cerah. Kesimpulan, sistem kesenian Cirebon 3 mencangkup berbagai bentuk seni seperti ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Setiap elemen ini memiliki ciri khas dan pengaruh budaya yang berbeda. Ukiran Cirebon mencerminkan kehalusan dan keindahan seni rupa Cirebon, sementara batik keraton menggambarkan kemegahan serta budaya keraton. Batik pesisiran mencerminkan hubungan Cirebon yang melalui perdagangan maritim dan pengaruh budaya luar, sedangkan batik santri atau batik Ciwaringin melambangkan kesederhanaan dan simbol-simbol agama. Melalui kesemuanya, sistem kesenian di Cirebon 3 mencerminkan kekayaan budaya dan warisan seni yang patut diapresiasi dan dilestarikan. Seni dan kesenian ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan identitas dan sejarah masyarakat Cirebon. Demikian review makalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.